Shalom, kembali menyapa semua Sobat ICM Ministry dimanapun berada. Tiap kali bertemu hari Rabu, saya selalu merasa excited karena bisa bertemu dengan Sobat semua dalam PDKT online. Di sini kita bisa bersama-sama memuji, menyembah, serta sharing firman Tuhan. Setiap kali sharing firman, saya pribadi merasa diteguhkan. Dan saya juga rindu tidak hanya saya saja yang merasa demikian. Namun saya juga rindu teman-teman juga merasa diteguhkan. Dan yang terutama, semakin rindu lagi untuk merasakan kasih Yesus dalam hidup kita. Sebab makin kesini, kita semakin merasa kalau kita tidak mampu berjalan sendirian. Hanya Tuhanlah satu-satunya pribadi yang memegang kendali atas hidup kita. Seperti biasa, sebelum kita sharing firman, kita mau memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu dengan nyanyian Engkaulah Segalanya. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Ya Tuhan, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah Bapa dan Raja kami. Mengasihi Engkau, itulah Tuhan yang kami rindukan Bapa. Bapa, sebentar kami mau sharing firman Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami untuk selalu tetap senantiasa boleh mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan sharing firman Tuhan mengenai berkat.
Kata berkat seringkali kita ucapkan sehari-hari, bahkan ketika kita mengirim pesan WhatsApp kepada teman-teman atau saudara atau siapapun, kita sering mengakhiri pesan tersebut dengan kalimat God bless you atau Tuhan memberkatimu. Lalu bagaimanakah dengan pemahaman kita mengenai berkat Tuhan dalam hidup kita? Banyak orang menilai seseorang itu dikatakan diberkati ketika seseorang tersebut memiliki banyak harta, punya kedudukan, atau apapun yang identik dengan materi. Bagaimana dengan orang yang tidak atau belum memiliki itu semua? Dan bagaimana pula dengan orang yang hari ini sedang dalam masalah ataupun penderitaan? Apakah kita bisa mengatakan orang tersebut tidak diberkati? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita baca Amsal 10 ayat 22. Bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa menjadi kaya, memiliki harta, dan sebagainya atau identik dengan materi itu merupakan berkat dari Tuhan. Berkat ini biasa disebut sebagai berkat jasmani karena berhubungan dengan segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan jasmani kita, dapat kita lihat, dan biasanya identik dengan sesuatu yang dapat dibeli. Selain berkat jasmani, Tuhan juga mengaruniakan kepada kita berkat rohani. Dalam Efesus dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani maksudnya adalah berkat yang tidak kelihatan, tetapi dapat kita rasakan dan nikmati. Berbeda dengan berkat jasmani, berkat rohani hanya bisa didapat atau diperoleh melalui hubungan yang intim dengan Tuhan, karena berkat rohani berasal dari Tuhan. Berkat rohani yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah oleh darahnya kita telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Nah, dari sini tentunya kita sudah bisa menjawab pertanyaan tadi, bahwa sekalipun kita belum punya harta, kekayaan yang melimpah, sebenarnya kita semua adalah orang yang diberkati. Karena dosa kita telah diampuni. Ketika hari ini kita bisa menerima pemberitaan firman, baik itu melalui YouTube, Instagram, maupun sosial media, dan lain-lain, itu pun sebenarnya kita sudah diberkati. Mengingat hari-hari ini masih ada loh saudara-saudara kita di negara tertentu yang mengalami kesulitan dan harus berjuang untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Jadi, saya ajak teman-teman berkata kepada diri sendiri sambil letakkan tangan di dada, katakan, saya diberkati. Sekali lagi katakan, saya diberkati. Sebab itu, sudah selayaknya lah kita mengucap syukur pada Tuhan kalau hari-hari ini kita masih bisa beribadah dengan aman dan nyaman. Lalu pertanyaan berikutnya sekaligus menjadi yang terakhir dari sharing kita hari ini. Bagaimana dengan orang-orang yang hari ini sedang dalam masalah ataupun penderitaan? Apakah mereka tidak diberkati? Untuk menjawab hal ini, mari kita belajar dari kisah Ayub. Seperti teman-teman ketahui kisah Ayub dalam Ayub 1 ayat 10-12, Ayub adalah orang yang begitu diberkati Tuhan. Karena ia orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Namun, ketika iblis diizinkan Tuhan mengambil semua kekayaannya, dan membuat hidup Ayub menderita, apakah kita menyebutnya orang yang tidak lagi diberkati Tuhan? Dalam situasi seperti itu, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Perkataan ini cukup terkenal dan sering diucapkan oleh orang-orang Kristen yang hari-hari ini sedang dalam penderitaan ataupun pergumulan yang berat. Awal-awal ketika saya mendengar perkataan Ayub ini, saya bertanya-tanya dalam hati, bagaimana bisa seorang Ayub yang sangat diberkati, berlimpah secara materi, bisa berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Seketika saya membayangkan ketika salah satu barang berharga kita diizinkan Tuhan hilang. Seperti contoh ketika seseorang kehilangan HP. Waduh, itu pasti seharian, seminggu, bahkan sebulan orang yang kehilangan tersebut bisa jadi kayak orang yang kebingungan. Karena kepikiran terus dengan HP-nya yang hilang. Belum lagi kalau HP-nya itu baru aja kebeli setelah nabung beberapa bulan gaji. Terus di HP-nya banyak nyimpan data-data pribadi ataupun pekerjaan yang penting. Konon lagi seperti Ayub yang kehilangan segalanya, kehilangan harta sekaligus kehilangan keluarganya. Saat itu saya berpikir gimana ya bisa punya hati seperti Bapak Ayub. Cukup lama saya merenungkan hal tersebut, akhirnya setelah membaca Alkitab berulang-ulang tentunya melalui tuntunan Tuhan, saya menemukan jawabannya. Jawabannya saya temukan di Ayub 1 ayat 21a. Dikatakan dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Pernyataan itu seolah menjawab bahwa Ayub sadar betul bahwa apa yang dimilikinya saat itu semuanya datang dari Tuhan. Jadi kalaupun Tuhan mengambil itu semua,
yaitu kembali kepada Tuhan saja. Selain itu, pernyataan Ayub tadi yang mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, bisa keluar begitu saja dari mulut Ayub, karena dari awal Ayub paham betul kalau yang menjadikan dia kaya, memiliki segala sesuatu dalam hidupnya adalah berkat Tuhan. Sekalipun ada usaha yang dia lakukan dalam mengelola usahanya. Namun dia sadar dan paham betul bahwa apapun yang diperolehnya itu bukan karena hasil usahanya, tapi karena Tuhanlah yang memberkatinya. Dalam Ulangan 8 ayat 18a dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dari ayat ini kita bisa belajar untuk senantiasa mengingat bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan. Sekalipun ada usaha yang kita lakukan untuk memperoleh itu semua. Tapi ingatlah teman-teman, bahwa kekuatan yang kita peroleh untuk berusaha itu semua datangnya dari Tuhan. Teman-teman bisa bayangkan hari-hari ini banyak orang yang kehilangan harta. Salah satunya karena tidak lagi mampu bekerja, kehilangan kekuatan, bisa karena sakit penyakit, ataupun karena beberapa hal yang terjadi di luar kendali. Oleh sebab itu, hendaklah kita selalu mengingat kalau kita hari ini diberkati bukan karena usaha kita semata, tetapi semua itu bisa kita peroleh karena berkat Tuhan. Apabila hati kita senantiasa mengingat bahwa segala sesuatu yang kita peroleh hari ini berasal dari Tuhan, tentu kita tidak lekas kecewa pada Tuhan, sebab kita tahu bahwa semua adalah milik Tuhan. Sehingga kita semua bisa berkata seperti lagunya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Bagi Ayub, justru penderitaan yang dialaminya itu membawanya kepada pengenalan yang benar akan Allah. Penderitaan itu memurnikan hatinya, dan ia pun mengakui bahwa penderitaan adalah berkat Tuhan. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan bahwa sekalipun kita menderita, mengalami persoalan, selama hati kita tetap terkonek kepada Tuhan, maka pasti selalu ada berkat di dalam penderitaan tersebut. Sekalipun berkat itu mungkin terselubung, yang dimana orang lain mungkin tidak bisa melihatnya. Hanya orang-orang yang berserah penuh pada Tuhanlah yang dapat melihatnya. Saya berdoa agar semua kita senantiasa dapat melihat setiap berkat Tuhan dalam hidup kita, apapun kondisi kita, sehingga kita selalu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kesimpulan dari sharing firman Tuhan memaknai berkat Tuhan hari ini. Yang pertama, setiap dari kita yang mengaku orang percaya adalah orang yang diberkati, sekalipun berkatnya itu bisa berbeda-beda. Yang kedua, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita berhasil, bukan karena usaha kita semata. Dan yang ketiga, diperlukan hati dan mata yang senantiasa tertuju kepada Tuhan untuk melihat berkat Tuhan di dalam penderitaan ataupun permasalahan yang kita hadapi. Sampai di sini sharing firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, mari kita naikkan pujian dan penyembahan, semua karena anugerahnya. Kan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua dari padanya, semua karena anugerahnya, semua
pada kita semua anugerahnya bagi kita. Bila aku dipakainya, bila engkau dipakainya, oh, bila kita dipakainya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sharing firman-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah itu menjadi rema bagi kami Tuhan, sehingga bisa mengucap syukur dalam setiap apapun yang menjadi kondisi kami. Kami selalu mengakui bahwa semuanya dalam hidup kami adalah karena anugerah Tuhan. Bapa, kami bersatu hati kembali berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman maupun saudara kami yang mungkin dalam kondisi sakit, baik yang terbaring di rumah sakit ataupun terbaring di rumah. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa, sembuhkanlah mereka ya Tuhan, maka mereka akan sembuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan teman-teman kami yang dalam kondisi yang berbeban berat. Tuhan kiranya memberi kelegaan kepada mereka. Bagi mereka yang dalam kondisi Tuhan Yesus kesedihan, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik Bapa. Kami serahkan sepenuh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin langkah kami kemanapun kami melangkah. Biarlah kiranya Bapa Engkau beserta kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.